yang bernama Wan Wan. Dia ini adalah seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai perawat atau suster yang memiliki produk unggulan yaitu susu kental kentul. Bukan kental manis lagi nih ya, jauh di atas itu levelnya. Nah, akibat kelebihannya tersebut, Wan Wan ini digandrungi oleh banyak pria dan juga diiri oleh banyak wanita, termasuk oleh sesama suster lainnya. Contohnya saja pas kejadian berikut ini. Para gerombolan dal kenyot ini bukan lagi antri nungguin bansos ya. Mereka ini lagi nungguin Wan Wan yang akan mempraktekkan gerakan teknik susu sakti penguras nutrisi batang. Dan mereka ini nontonnya sampai mimisan semua loh. Kemudian muncul teman Wan Wan yang hendak berenang yang bernama Baitian. Tapi karena kolamnya penuh dengan mimisan mereka, akhirnya dia nggak jadi berenang ya. Dan film pun dimulai. Sampai tumpe. Nah, Wan Wan ini kan seorang cewek yang dianugerahi perkakas rumah tangga yang menonjol seperti itu. Tapi dia ini dalam mencari pasangan punya kategori yang agak aneh ya. Wan Wan ini pengen cari cowok yang kalau bertemu pertama kali itu dia nggak akan langsung melihat ke susu sodanya, dimana itu ada hal yang sangat mustahil ya bagi pria normal. Apalagi Wan Wan ini kalau pakai pakaian itu justru menonjolkan perkakasnya tersebut. Jadi ya susah nyari cowok seperti itu. Kecuali pertama cowoknya itu buta, kedua cowoknya itu homo, dan ketiga cowoknya itu lemah syahwat ya. Ya cuma itu aja sih kemungkinannya. Kalau masih ada lagi boleh komen di bawah ya. Kemudian Wan Wan ini mencoba melakukan kencan online yang kesekian kalinya. Dan bener saja cowoknya tersebut langsung saja menatap ke susu sodanya. Wan Wan kemudian langsung pergi. Tapi karena kancing baju tidak mampu menahan gejolak prahara susu untuk bebas dari kurungan yang metetet, akhirnya kancing bajunya pun terlepas. Dan ketika Wan Wan hendak mengambil kancingnya, tiba-tiba kancing tersebut diinjak oleh orang. Tapi karena orang tersebut nggak memandang susu sodanya, Wan Wan berpikir, wah mungkin ini adalah cowok yang dicarinya selama ini. Tapi ternyata cowok tersebut buta. Nah bener tau yang Pak De bilang tadi. Nah Wan Wan ini yang udah kesekian kalinya berkencan dan sampai saat ini dia nggak menemukan satupun cowok yang sesuai dengan kriterianya. Dia kemudian menjadi gundah, menjadi galau ya. Sampai suatu ketika pas dia sedang angkat-angkat alat kesehatan, kan berat itu. Muncul seorang cowok yang bernama Lindong. Wan Wan kemudian meminta tolong untuk membantunya. Tapi pas Wan Wan gak sengaja memegang tangan Lindong, dia kemudian langsung terjatuh pingsan. Wan Wan yang melihatnya pun langsung berinisiatif untuk memberikan nyawa bantuan. Dan pada poin inilah Pak D dalam hati bilang, fucek, pinter kali gaplek diwuliki. Wan Wan kemudian yang hendak mengambil kasur dorong untuk membawa Lindong, tapi ternyata dia udah sadar dan pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya di asrama rumah sakit, terlihat ada seorang pria yang masuk ke dalam ruangan tersebut dan dia kemudian membuka kamar mandi, tapi ternyata di dalamnya ada Wan Wan yang sedang mandi. Wan Wan ini tentunya girang, sebel ya, karena bodinya yang masih suci itu telah dilihat oleh seorang pria tak dikenal. Tapi ternyata setelah dijelaskan, pria ini adalah seorang dokter yang bernama Dr. Kang, atau nama lengkapnya adalah Kang Jupri. Nah, Dr. Jupri ini akan menjabat sebagai dokter kepala yang baru di rumah sakit tersebut dan dia akan tinggal di asrama ini juga. Keesokan harinya, ada seorang pasien yang barusan disunat, tapi saat dia berpapasan dengan Wan Wan, dia nggak kuat melihat tumpeng Wan Wan yang sangat menjulang itu, yang kemudian membuat antenanya tegang dan merusak jahitan sunatannya. Melihat kejadian itu, suster kepala kemudian memarahi Wan Wan karena dianggap berpakaian tidak sopan, padahal aslinya sih iri. Kemudian suster kepala melaporkan kejadian tersebut kepada Dr. Jupri dan menyarankan agar Wan Wan dipindah ke bagian yang lebih berguna, yaitu ke bagian pengumpulan cairan pembibitan. Dan di sana Wan Wan mencoba membantu para pria malang tersebut dengan cara memakai pakaian cosplayer kayak di film Jav itu loh. Ini Pak De yakin kalau kalian punya istri kayak gini, pasti kerjaan kalian itu angkrem di dalam kamar, nggak keluar-keluar yo.
Nah kemudian pas Wan Wan membawa cairan pembibitan tersebut keluar, dia ketemu lagi dengan Lindong. Di sini mereka berkenalan, tapi pas waktu Wan Wan mencoba mendekatinya, Lindong nggak sengaja menyampluk cairan tadi, yang kemudian membuat Wan Wan marah yo dan meminta Lindong untuk mengganti dengan cairan miliknya. Tapi meskipun Lindong juga pengen membantunya, tapi dia nggak bisa karena ternyata burung Lindong itu nggak bisa manggung dan dia juga bakal pingsan kalau menyentuh cewek. Akhirnya Wan Wan membawa Lindong menemui Dr. Jupri untuk memeriksa kebenaran pernyataan Lindong tadi. Dan ternyata benar, menurut Dr. Jupri, tiang listriknya Lindong itu nggak bisa berdiri karena dia jarang mengamplasnya. Tapi efeknya nggak permanen, artinya masih bisa disembuhkan ya. Dan ketika Dr. Jupri mau ngasih resep obat, Lindong justru menolaknya dengan alasan dia itu orang kere, orang miskin, jadi nggak punya duit banyak ya. Namun Wan Wan yang merasa kasihan, dia kemudian ingat kalau temennya yang bernama Simda punya stok obat Oskadon banyak banget. Oskadon pancet. Akhirnya Wan Wan memberikan obat tersebut yang merupakan obat ilegal kepada Lindong. Dan ketika Wan Wan mau mencuci tangan, itu keran yang seharusnya menghadap ke bawah, pas lihat Wan Wan langsung menghadap ke atas loh. Kurang luar biasa gimana coba teknik susu sakti milik Wan Wan. Jadi kerannya itu memuncratkan airnya ke arah Wan Wan. Lindong yang melihatnya pun langsung memberikan langsung memberikan jaketnya untuk menutupi baju Wan Wan yang basah. Dan karena perlakuan Lindong tersebut, Wan Wan pun kemudian mulai jatuh cinta kepada Lindong yang udah mulai terlihat gila ini ya, karena senyum-senyum sendiri. Keesokan harinya di asrama terlihat seorang laki-laki, dia ini adalah sepupu Wan Wan yang bernama Jerry, yang niatnya itu pengen nginep di tempat ini untuk beberapa hari ke depan sebelum dia berangkat ke Wakanda untuk membuka jasa tambal sempak bekas. Kemudian di rumah sakit, Lindong menemui Wan Wan dan mengatakan bahwa obat kemarin itu lumayan manjur. Dan ketika mendengarnya, Wan Wan menjadi seneng karena cowok yang disukainya ini punya kesempatan untuk bisa melakukan penggenjotan lagi seperti cowok pada umumnya. Wan Wan pun memberikan lebih banyak lagi obat tersebut, sekalian mengajak Lindong untuk berkencan entar malam. Dan ketika Wan Wan udah nyampe di tempat janjian, dia nunggu Lindong lama banget, tapi dia nggak muncul-muncul, yang kemudian membuat Wan Wan ini pulang dengan rasa kecewa ya. Keesokan harinya, Wan Wan dipanggil oleh Dr. Jupri yang ternyata sudah mengantongi obat ilegal yang diberikan Wan Wan kepada Lindong. Dan ternyata Lindong tadi adalah mata-mata yang ditugaskan untuk memburu peredaran obat ilegal di rumah sakit tersebut. Wan Wan pun dihukum atas perbuatannya itu, namun Baitian mengatakan bahwa obat itu didapat dari Simda, yang akhirnya Simda juga mendapatkan hukuman yang sama. Tapi bagi Wan Wan, kebohongan yang dilakukan oleh Lindong tadi justru terasa lebih berat baginya melebihi hukuman yang diberikan oleh rumah sakit. Sehingga Wan Wan kemudian memutuskan untuk berhenti dari rumah sakit tersebut dan berniat untuk ikut Jerry pergi ke Wakanda untuk usaha jualan nasi pinco. Lindong yang mengetahui hal tersebut kemudian segera menemui Wan Wan untuk meminta maaf. Tapi Wan Wan udah terlanjur sakit hati ya. Dan ketika Wan Wan hendak pergi, Lindong langsung menarik tangan Wan Wan dan langsung melakukan kalibrasi bibir. Namun beberapa saat kemudian, Lindong justru terjatuh pingsan lagi. Dan ketika terbangun, Lindong mengatakan bahwa pas Wan Wan mengajak kencan kemarin, dia sebenarnya datang tapi nggak berani menemui Wan Wan karena dia takut akan pingsan lagi. Karena sebenarnya Lindong ini juga suka kepada Wan Wan. Namun Wan Wan ini berpura-pura bahwa dia akan tetap pergi ke Wakanda, yang akhirnya membuat Lindong menyatakan cintanya dan memohon agar Wan Wan tidak pergi. Dan dia berjanji akan bertapa sehingga dia bisa menguasai teknik titik dewa pengguncang goa. Wan Wan pun senang mendengar hal itu dan akhirnya mereka bisa hidup bahagia selamanya. Nggak selamanya juga sih, sampai film ini berakhir lah ya. Dan film ini pun berakhir.